Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi, untuk materi kita hari ini adalah Contextual Teaching Learning atau CTL. Sebelumnya, izin saya share screen untuk memulai mata pelajaran kita hari ini. Baiklah, untuk materi kita hari ini adalah Contextual Teaching Learning. Yang pertama yaitu pengertian Contextual Teaching Learning. Jadi Contextual Teaching Learning itu merupakan konsep belajar yang membantu guru untuk mengaitkan materi antara yang diajarkan dengan situasi nyata siswa, yang mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contextual teaching learning ini juga biasa disebut dengan belajar menggunakan contoh. Jadi di mana seorang guru memberikan penjelasan kepada siswanya dengan berbagai contoh yang ada dalam kehidupan sosialnya. Kemudian yang kedua yaitu tujuan contextual teaching learning atau CTL. Jadi untuk yang pertama yaitu memotivasi siswa. Contextual teaching learning ini memotivasi siswa untuk memahami makna pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan sehari-hari. Sehingga siswa dapat memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara refleksi dapat diterapkan di permasalahan di dalam kehidupan nyatanya. Kemudian untuk yang kedua yaitu model pembelajaran ini bertujuan agar dalam belajar itu tidak hanya sekedar menghafal, tetapi perlu adanya pemahaman. Jadi contextual teaching learning ini menerapkan bahwa belajar itu bukan hanya tentang menghafal. Tujuan yang ketiga, model pembelajaran ini menekankan pada pengembangan minat pengalaman siswa. Jadi, materi contextual teaching learning ini memberikan pengalaman kepada siswa dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian selanjutnya, model pembelajaran contextual teaching learning ini bertujuan untuk melatih siswa agar dapat berpikir kritis dan terampil dalam memproses pengetahuan agar dapat menemukan dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Kemudian tujuan yang kelima yaitu model pembelajaran contextual teaching learning ini bertujuan untuk mengajak anak-anak pada suatu aktivitas yang mengaitkan materi akademik dengan konteks kehidupannya sehari-hari. Dan yang terakhir,
Untuk tujuan kontekstual teaching learning ini yaitu model pembelajaran kontekstual teaching learning ini bertujuan untuk pembelajaran lebih produktif dan bermakna. Jadi kontekstual teaching learning ini bertujuan untuk memberikan pengalaman, memberikan pembelajaran yang bermakna dan produktif bagi anak-anak yang mempelajari materi tersebut. Kemudian untuk yang ketiga yaitu asas-asas kontekstual teaching learning. Yang pertama, konstruktivisme, yaitu proses pembangunan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Jadi kontekstual teaching learning ini itu membantu siswa agar pemikirannya itu berdasarkan pada pengalaman. Jadi siswa itu belajar menggunakan pengalaman yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, inquiry, yaitu proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Kemudian yang ketiga yaitu bertanya atau questioning. Belajar pada hakikatnya adalah tentang bertanya dan menjawab pertanyaan. Jadi dalam kontekstual teaching learning ini nanti ada proses tanya jawab antara murid dan siswanya. Kemudian untuk asas yang keempat yaitu masyarakat belajar atau learning community. Kontekstual teaching learning ini menyarankan agar hasil pembelajaran yang diperoleh melalui kerjasama orang lain. Jadi tidak dengan sendirinya ada gitu. Dalam kelas kontekstual teaching learning, asas ini dilakukan dengan penerapan pembelajaran melalui kelompok belajar. Kemudian untuk asas yang terakhir yaitu penilaian nyata. Penilaian nyata ini merupakan proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan oleh siswa. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu tentang strategi kontekstual teaching learning. Jadi untuk strategi yang pertama itu yaitu berbasis masalah, di mana kontekstual teaching learning ini belajar mengenai problem-problem yang dihadapi oleh siswa. Siswa ditantang untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah yang mereka hadapi. Yang kedua itu menggunakan konteks beragam. Dalam kontekstual teaching learning ini, guru memberikan pembelajaran yang beragam, jadi tidak monoton hanya dalam satu materi saja seperti itu. Tidak, dia membelajarkan masyarakat itu tidak dengan satu metode. Kemudian untuk yang ketiga mempertimbangkan kebinekaan siswa. Jadi guru di sini mengayomi individu dan meyakinkan bahwa perbedaan individual dan sosial itu seyogianya bermakna menjadi mesin penggerak untuk memberikan rasa saling menghormati dan toleransi untuk mewujudkan keterampilan dari siswa. Kemudian selanjutnya itu memberdayakan siswa untuk belajar sendiri. Jadi dalam kontekstual teaching learning ini, pendidikan merupakan jadi dalam kontekstual teaching learning ini, siswa itu diberikan waktu untuk belajar sendiri. Setelah dia belajar, maka nantinya itu akan saling dirumbukan, di mana para siswa itu
melakukan kelompok belajar dalam pembelajarannya. Kemudian selanjutnya, belajar melalui kolaborasi. Jadi dalam setiap kolaborasi itu selalu ada siswa yang menonjol dibandingkan dengan koleganya yang lain. Jadi dalam hal ini kita sebagai guru memberikan pengalaman kepada anak-anak agar dalam pembelajaran itu tidak harus egois atau tidak harus ambis. Jadi di mana kita di sini itu berkumpul untuk merumbukan suatu masalah dan saling menghargai satu sama lain. Jadi selanjutnya itu menggunakan penelitian autentik. Penelitian autentik ini menunjukkan bahwa belajar telah berlangsung secara terpadu dan kontekstual yang memberikan kesempatan pada siswa untuk selalu maju sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Jadi karena setiap siswa itu pastinya memiliki kompetensi yang berbeda-beda, di sini guru memberikan pengalaman agar siswa-siswa itu tidak harus menjadi orang lain, dia harus menjadi dirinya sendiri dengan potensi yang dimilikinya. Belajar standar tinggi. Jadi setiap sekolah itu tentunya menentukan kompetensi kelulusan dari waktu ke waktu. Nah, kompetensi kelulusan ini itu selalu meningkat dari tahun ke tahun sebagai standar kelulusan dari murid-muridnya. Terus untuk materi yang terakhir, yaitu langkah-langkah pembelajaran kontekstual teaching learning. Langkah-langkah pembelajaran kontekstual teaching learning itu yang pertama, mengembangkan pemikiran siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Kemudian selanjutnya, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Jadi dalam setiap pembelajaran itu nantinya diberikan kesempatan untuk siswa agar dia bisa bertanya dan hal itu bisa menjadikan dia berpikir kritis selanjutnya. Kemudian yang keempat, melaksanakan sejauh mungkin. Kemudian yang keempat yaitu menciptakan masyarakat belajar. Jadi di sini guru bertugas untuk menciptakan masyarakat belajar, masyarakat yang ingin belajar, dan masyarakat yang benar-benar mau belajar. Kemudian selanjutnya itu menghadirkan model sebagai contoh. Jadi karena kontekstual teaching learning ini merupakan belajar dengan pengalaman atau belajar dengan contoh, maka guru di sini itu harus menghadirkan model sebagai contoh, baik dalam bentuk sifat nyata atau halusinasi seperti itu. Kemudian selanjutnya melakukan refleksi di akhir pertemuan. Jadi di akhir pertemuan dalam pembelajaran kontekstual teaching learning itu nanti diadakan refleksi seperti kuis atau ice breaking seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir yaitu melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Jadi penilaian yang sebenarnya ini merupakan salah satu penilaian nyata
di mana kita sebagai guru harus dapat mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan kepada murid-muridnya dengan cara menghadirkan kuis di akhir pertemuan atau dengan cara melakukan ulangan di semesternya. Jadi cukup sekian pembelajaran dari saya atau materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahami tentang contextual teaching learning yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.